Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas Microsoft Office Excel ya, yang kemarin saya berikan kepada kalian. Memang ada beberapa yang sudah mengumpulkan dan juga ada yang belum ya. Nah, nanti bagi yang belum silakan dipraktekkan ya. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, Microsoft Excel ini merupakan sebuah program dari Microsoft Office ya, yang merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet ya, yang biasanya digunakan untuk pengolahan angka ya. Nah, jadi Office ini banyak sekali fungsinya, biasanya banyak digunakan untuk data-data penjualan, intinya yang berhubungan dengan angka ya, nilai-nilai dan lain sebagainya. Karena dengan menggunakan Excel ini akan memudahkan ketika perhitungan, jadi tidak memerlukan kalkulator ataupun alat penghitung yang lain ya. Nah, jadi nanti kemarin saya minta kalian pelajari ya mengenai rumus-rumus yang ada di dalam Excel ini. Rumus dasarnya ini ada sum itu untuk menjumlahkan, average untuk nilai rata-rata, max itu untuk nilai tertinggi, min itu nilai terendah, kemudian left itu mengambil satu atau beberapa karakter dari suatu teks dari bagian kiri, kemudian mid itu mengambil satu atau beberapa karakter dari bagian tengah, right itu mengambil satu karakter atau beberapa dari suatu teks dari bagian kanan. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, nah ini itu namanya adalah cell ya. Ini yang saya pencet ini adalah namanya cell. Nah, ya. Nah, di sini ada yang namanya kolom. Ini kolom A, B, C dan seterusnya, ini namanya adalah kolom ya. Nah, kalau yang di samping kiri ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ini adalah namanya adalah baris. Nah, kemarin ada yang praktek kan, kok ada D6, E6, F6 ya. Itu artinya adalah contoh, misalkan D6. D6 itu artinya adalah, ini kan D6. D6 artinya adalah kolom D baris ke 6. Ini saya pencet berarti G12. G12 adalah kolom G baris ke 12. Nih, C12 berarti adalah kolom C baris 12. Nah, ini H. Nah, kemudian ini H8 ya. Kolom H baris ke 8. Nah, itu artinya ya, biar kalian paham terlebih dahulu. Nah, kemarin di inisial itu diminta untuk mencari nih yang poin B ya. Isikan pada kolom inisial dengan 3 huruf pertama dari masing-masing warga belajar tersebut dengan memanfaatkan fungsi pada Excel. 3 huruf pertama berarti dari kiri ya kan. Nah, kalau kita mau mengambil suatu karakter dari sebuah nama, diambil dari karakter pertamanya, berarti nanti pakainya rumus left ya. Left kan dari kiri, berarti kan dari pertama. Nah, kalau misal nanti diminta mengambil suatu karakter dari kanan, berarti nanti pakainya right. Kemudian kalau diminta mengambil karakter dari tengah, berarti pakainya adalah mid. Nah, kemudian setiap kalian memakai rumus itu harus menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu ya, karena itu hukumnya wajib ya. Jadi sama dengan terlebih dahulu, kita tulis fungsinya left, kemudian kurung buka. Nah, Agung Dewa ini ada di sel berapa? Sel B6. Kemudian kita pakai koma. Nah, setelah ini adalah jumlah karakter. Ini ada rumusnya ya. Nah, jumlah karakter yang akan diambil berapa tadi? Diminta berapa tadi untuk soalnya? 3. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, 3 karakternya yang diambil adalah Agu. Nah, lanjut yang Sinta. Sama rumusnya ya. Sama dengan left, kurung buka,
Sinta di sel berapa? B7, karakternya berapa? 3. Nah, seperti ini ya. Untuk yang lain nanti coba ya. Nah, kemudian untuk jumlah ini kan ada nilai ujiannya, matematika, bahasa Inggris, IPA. Nah, jumlah ini itu ingin mengetahui jumlah seluruh nilai yang dimiliki oleh setiap nama ini ya. Jadi kalau jumlah nanti kita menggunakan rumus yang namanya adalah nih, sum, menjumlahkan sekumpulan data atau rank ya. Jadi nanti rumusnya adalah nih, diawali dengan sama dengan sum. Nah, punyanya Radian ini dimulai dari sel berapa? Dimulai dari sel D8, kemudian sampai, nah ini bisa menggunakan titik koma ataupun koma ya. Titik koma maupun titik 2, maaf ya. Kalau pakai titik koma seperti ini. Nah, ini D8, kemudian E8, kemudian F8. Kemudian dikurung tutup. Nah, ini kalau pakai titik koma, enter. Nah, sini seperti ini. Nah, kalau pakai titik 2 seperti ini. Sama dengan ini pakai titik 2 ya. Sum. Maaf. Sum. Yang nomor 4 ini punya Miko. Miko ini diawali dari D9. Titik 2 sampai berapa? F9. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai titik 2. Jadi E-nya nggak usah ditulis lagi. Kalau pakai titik 2 itu artinya D9 sampai F9. Jadi yang E9 otomatis akan ikut. Ya, kemudian di enter. Nah, begitu caranya ya. Kalau ini kan tadi kan pakai koma atau titik koma, itu boleh ya. Nah, begitu. Kalau saya lebih suka pakai yang titik 2, jadi lebih singkat, simple. Nah, kalau ini kan banyak selnya ya. Pakai yang ini saja. Kemudian yang terakhir coba ini saya isikan lagi sama dengan sum, pakai yang titik 2 saja ya. Ini di D10. D10 titik 2 F10. Aduh, kepencet ini. F10. Kurang tutup. Nah, enter. Nah, seperti itu ya rumusnya. Nah, untuk rata-rata, ini rata-rata dari nilai matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Rumusnya rata-rata ini adalah ini, average ya. Jangan sampai salah nulis ya. Kemarin ada beberapa yang salah nulis, average malahan ya. Yang benar adalah average ya. Oke, sama diawali dengan sama dengan average. Nah, ini soalnya dari berapa? D6 sampai F6. D6 ini ya, D6 ini sampai titik 2 F6. Nah, yang warna hijau ini adalah artinya adalah sel yang akan di rata-rata. Enter. Nah, rata-ratanya segini. Kemudian selanjutnya rata-rata punyanya Sinta. Sum, ruang buka. Sinta ini ada di D7, nilainya di D7 sampai F7. Oke, enter. Nah, ini rata-ratanya. Oh, kok sum, maaf, average ya ini ya. Astagfirullah. Nah, untuk ini. Nah, ini rata-ratanya 8,2667 ya. Ini untuk yang rumus average ya. Kemudian yang min sama max ya. Nih, nilai tertinggi adalah max, nilai terendah adalah min. Nah, ini nanti selnya adalah ke bawah atau vertikal ya. Contoh nilai tertinggi dari mapel matematika, kita masukkan rumusnya. Yang tertinggi adalah pakai max ya, max. Nah, matematika ini diawali dari berapa? D6 sampai berapa? D10.
Nah, jadi ke bawah seperti ini. Tadi kan menyamping. Nah, ini ke bawah. Nah, nilai tertinggi dari matematika adalah 8,5. Kemudian nilai terendah sama rumusnya sama dengan min kalau ini ya terendah itu. Ini di sel E6. E6 sampai E10 ruang tutup. Nah, seperti ini. Nilai terendahnya ini dan nilai lagi satu lagi ya. Nilai tertinggi dari mapel IPA Max. Kemudian F, misalnya adalah F6 sampai F10. Enter. Nah, nilai tertingginya seperti ini. Nah, jadi ketika kalian membuat rumus ya, itu bisa pakai huruf kecil maupun huruf besar ya. Ya, yang penting tulisannya benar ya. Jadi tidak ada masalah, yang penting tulisannya benar ya. Silakan bagi kalian yang belum mengerjakan soal ini, silakan dikerjakan ya. Jika semisal kalian kesulitan atau masih bingung, silakan ditanyakan kepada saya ya. Atau kalian juga bisa melihat referensi dari buku ataupun video tutorial yang lainnya ya. Kita jangan menggunakan cuma satu bahan referensi saja, tapi kita juga bisa atau boleh mengambil dari referensi yang lain gitu ya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.